Hari ini saya akan membahas tentang struktur perusahaan. Bagaimana cara membangun sebuah bisnis, menjadi seorang pengusaha yang baik, menjadi pengusaha yang sukses. Di sini saya akan memberikan sebuah penjelasan secara menyeluruh. Tapi dalam konteks struktur perusahaan, yang ingin saya bahas di sini adalah membangun sebuah badan usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas ya. Jadi struktur perusahaan di sini saya memfokuskan pada PT. Kenapa saya bilang harus fokus ke PT? Karena jenis badan usaha ada banyak. Ada CV, ada UD, usaha dagang, ada juga yang namanya yayasan. Itu sebabnya saya harus fokus struktur perusahaan yang saya maksud adalah berbentuk perseroan terbatas. Ini saya akan menjelaskan satu persatu. Saya seorang praktisi, artinya saya di sini tidak akan menjelaskan terlalu teoritis dan menggunakan bahasa-bahasa terminologis yang sulit. Saya akan langsung memberikan sebuah fenomena fakta yang terjadi di lapangan, terutama bagi teman-teman atau kalian semua yang di sini adalah seorang pengusaha atau ingin membangun sebuah perusahaan, artinya kalian menjadi seorang pengusaha. Pengusaha itu kan secara cash flow kuadran, sebagaimana saya sudah jelaskan, itu kan menduduki kuadran nomor 3 ya, artinya kemampuan untuk membangun sebuah company. Seseorang tidak bisa dikatakan pengusaha jika tidak bisa membangun yang namanya struktur perusahaan. Jadi ini penting sekali untuk teman-teman pahami. Pertanyaan paling umum, paling dasar ya, jika saya adalah seorang pengusaha, apa yang harus saya lakukan dalam hal membangun sebuah struktur, membangun sebuah sistem? Yang pertama paling penting itu disebut yang namanya human capital. Human capital ini salah satu bagian dari top 3 leverage dalam sebuah perusahaan. Masuk di dalam operating leverage ya. Jadi dalam operating leverage ini bagaimana kita menggunakan operasional, memanfaatkan operasional dalam kita membangun sebuah company. Nah, salah satu company yang baik, salah satu bentuk operasional yang baik, itu kita harus memanfaatkan yang namanya human capital. Human capital artinya di sini kita harus merekrut karyawan. Nah, karyawannya ada banyak levelnya. Ini saya bikin sebuah gambar gini ya. Ini bukan MLM ya, tenang. Ini bukan MLM. Jadi ini sebuah gambaran atau manifestasi struktur perusahaan yang ingin saya jelaskan. Sebelumnya, untuk memahami tentang level of employee worker, itu saya bagi dulu jadi 3 ya. Ini memang sudah ada teorinya, saya jelaskan. Struktur perusahaan ini secara umum itu dibagi menjadi 2 jenis. Disebut manajerial atau non-manajerial. Non-manajerial ini yang tidak masuk dalam segitiga, artinya kelas pekerja, worker, kelas yang tidak menduduki posisi seorang manajer atau pemimpin. Sedangkan yang atas ini menduduki posisi manajerial atau pemimpin. Nah, kelas worker ini dipaketkan jadi 1. Selanjutnya, kelas manajerial itu dibagi menjadi 3. Saya kasih gambarnya segitiga. TM itu berarti top management, diduduki oleh jajaran tinggi. Segitiga atas ini umumnya kalau bentuknya PT diduduki oleh shareholder atau pemegang saham, lalu board of director atau jajaran direksi, direktur, dan presiden direktur, lalu BOC atau board of commissioner, yaitu para komisaris. Jadi top manajemen itu terdiri dari 3 kubu, pemegang saham, komisaris, dan direksi. Ini jajaran dewan ya. Nah, ini pun saya kasih sedikit pemahaman bahwa pemegang saham bisa jadi komisaris, pemegang saham bisa jadi BOD, rangkap jabatan bisa, atau masing-masing tidak rangkap jabatan, jadi berdiri sendiri juga bisa. Tapi ini secara gambaran umum, top manajemen itu terdiri dari tiga level, 3 gambaran ini ya, 3 gugus tugas dan fungsinya masing-masing ya. Selanjutnya, MM ini middle management, ya karena segitiga di tengah, maka ini kelas middle management. Manajer kelas menengah, siapa? Seperti general manager, GM, atau memang disebut juga middle management, atau mungkin juga bisa disebut apa? Para manajer-manajer yang kelas menengah ya, dengan berbagai sebutannya. Karena begini, setiap perusahaan itu punya namanya masing-masing, memberikan nama atau punya peraturan perusahaan tersendiri. Jadi saya yang di sini bagikan itu harus secara umum, karena setiap perusahaan nanti ujungnya bisa bikin dengan namanya sendiri. Tapi teori ini umum, artinya dia disebut general manager atau middle management. Sebagai perusahaan bisa ngasih nama apapun lah untuk jabatan-jabatan para karyawan kelas menengahnya. Nah, yang paling bawah ini disebut first line management. FLM ini first line management. Jadi manager level awal. Contohnya di sini ya junior manager atau supervisor. Mandor pun juga sebagian, kalau perusahaannya adalah perusahaan di bidang pabrik, produksi kan pasti punya kepala gudang, kepala ini, terus ada mandor. Mandor pun juga bisa dimasukkan dalam first line management. Intinya perbedaannya manajerial sama non manajerialnya apa? Manajerial itu berarti orang
yang punya kemampuan atau menduduki posisi memimpin orang lain di bawahnya. Jadi ini kan struktur, bentuknya hierarki. Yang di atas akan memimpin orang-orang di bawahnya akan memimpin lagi, dan di bawahnya akan memimpin lagi, dan terus menerus. Jadi ini cuma gambaran manifestasi ini sebenarnya. Intinya pokoknya ini adalah bentuk segitiga kepemimpinan. Kalau level worker itu karena mereka posisi paling bawah, mereka tidak memimpin siapapun, tapi mereka dipimpin oleh atasannya. Atasan worker langsung siapa? Ya orang yang menduduki first line management, siapa? Supervisornya. Jadi kalau kalian adalah karyawan, berarti atasan kalian langsung kan supervisor. Supervisor punya atasan lagi manajer, manajer punya atasan lagi direktur, direktur punya atasan lagi pemegang saham. Nah, contohnya seperti ini. Ini gambaran simpelnya ya, untuk simplify sebuah manifestasi pikiran. Tapi nanti setiap perusahaan boleh pakai namanya sendiri, terserah. Jabatan-jabatan setiap perusahaan kan punya bentuknya masing-masing, tapi konsepnya sama. Supervisor dengan berbagai sebutan apapun itu boleh-boleh saja. Jadi yang penting tiga ini perlu dipahami dulu, konsep manajerial, non manajerial. Nah, setelah memahami ini, nah di sini kan saya juga kasih segitiga atas ya. Segitiga atas ini berhubungan dengan TM tadi, top level management. Sebuah perusahaan itu umumnya memiliki yang namanya pemegang saham, karena ini bentuknya perusahaan terbatas ya. Ini sedikit informasi aja. Ini secara hukum ya, PT ini sebuah badan usaha berbadan hukum yang merupakan subjek hukum. Artinya dia pada saat didirikan, didaftarkan melalui akta pendirian perseroan terbatas, melalui notaris, dia disahkan dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu perusahaan yang berdiri sendiri dan hidup. Artinya PT ini hidup dan dia merupakan subjek hukum dan dipimpin oleh beberapa orang. PT itu wajib didirikan oleh 2 orang. Sebagai PT ada yang 1 orang, disebut PT perorangan. Ini sekedar informasi aja, tapi ini sebenarnya masuk ranah hukum yang nggak mau saya bahas. PT itu harusnya terdiri dari 2 orang ya, yang umum. 1 direktur dan 1 komisaris. Ini wajib. Jadi syarat dasar pendirian PT adalah ini. Nah, setelah ada 1 direktur, 1 komisaris, setelah itu nanti mau dipasang direktur ini, direktur itu, komisaris independen, komisaris nominasi, dan remunerasi, apapun itu nanti nggak masuk dalam akta. Mungkin nama-namanya aja yang disebut, tapi intinya ini secara hukum sahnya adalah seperti ini ya. Nah, dalam sebuah PT itu wajib minimal ada ini kan, pasti ada pemegang saham, bisa rangkap, bisa enggak. Saya akan bahas tugasnya satu persatu ya. Ini akan mulai dari jajaran paling atas sendiri, shareholder. Shareholder itu gampangannya adalah bos, pemilik, tapi dia nggak bekerja. Pemegang saham. Perusahaan itu kan pasti punya kepemilikan. Katakanlah kalau perusahaan adalah nilainya 100%, maka harus ada berapa persen yang dimiliki oleh 1 orang, berapa persen dimiliki oleh 1 orang yang lain. Karena sebuah PT itu harus dimiliki oleh setidaknya 2 orang. Lebih dari 2 boleh, yang penting 2 orang. Kecuali PT perorangan. Jadi PT perorangan kita pengecualian ya, karena itu beda lagi. Itu berdasarkan undang-undang yang baru. Kita akan ngomong PT yang umum ya, PT yang besar ini ya. Otomatis ada orang yang mungkin megang 50%, ada yang satunya lagi 50%. Nah, biasanya jarang terjadi. Kalaupun mau terjadi seperti itu, 51 dan 49%. Supaya pada saat mengambil keputusan, simpelnya rapat umum pemegang saham, itu salah satu orang tuh punya daya keputusan yang lebih tinggi. Karena dalam sebuah perusahaan itu tidak disarankan semua orang punya kekuatan seimbang, itu tidak disarankan. Harus ada 1 orang yang benar-benar menduduki posisi tunggal paling tinggi dalam sebuah perusahaan yang megang presentasi tertinggi. Jadi shareholder adalah pemegang perusahaan, pemilik perusahaan mutlak. Dia bisa jabat jadi komisioner atau direktur, dia juga bisa nggak jabat, yang penting punya. Nanti anak-anak saya yang kerja semua, karyawan-karyawan saya yang kerja semua, itu ya. Ini adalah bos berarti ya intinya. Lalu selanjutnya board of direction. Direktur ini apa? Direktur itu karyawan atau wakil para shareholder tadi, wakil para pemegang saham yang ditunjuk dan dipilih untuk memimpin sebuah perusahaan. Direktur itu jumlahnya paling sedikit di antara para golongan orang-orang di suatu perusahaan ya. Ini pengecualian dari komisioner. Jumlah direktur tuh rata-rata bisa dihitung jari lah, kurang dari 10. Kecuali perusahaan yang konglomerasi baru direkturnya banyak sekali. Tapi umumnya gambarannya sedikit kok, cuma berapa, mungkin 5 atau nggak sampai. Itu pun sudah perusahaan besar yang menurut saya ya. Nah, direktur itu pemimpin, artinya mereka yang benar-benar bertugas dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Artinya kalau pemilik perusahaan tanya, ini perusahaan saya di mana? Menghubunginya sama presiden direktur dan direktur-direktur lainnya yang membantu presiden direktur tadi. Artinya orang yang bertanggung jawab. Ini shareholder nggak mau kerja, dia sudah bos besar. Jadi dia akan memberikan tugas kepada 2 kakinya, komisioner, komisaris, dan direktur. Direktur yang bekerja untuk perusahaan. Artinya ini adalah kaki penting dari perusahaan. Nggak ada direktur, perusahaan nggak jalan, titik.
Sedangkan komisionernya apa? Komisaris adalah pengawas direktur. Artinya direktur ini kan pemimpin, duduki posisi paling tinggi, terutama presiden direktur. Nanti saya jelaskan. Duduki posisi paling tinggi. Shareholder kadang nggak ikut campur. Mungkin masalah keuangan, akuntansi perusahaan, atau apapun yang berhubungan dengan seluk-beluk dalam struktur, dalam organisasi. Shareholder bisa jadi sudah nggak ikut campur di luar. Dia percayakan pada direktur. Nah, otomatis kalau diberikan kepercayaan, ada kemungkinan seseorang akan mengkhianati. Nah, itu sudah kayak hukum itu ya, hukum rimba lah ya. Ini bisa mengkhianati siapa saja, terutama bosnya sendiri, shareholder pemiliknya. Kalau ini bukan bagian dari shareholder, maka direktur perlu diawasi. Siapa yang ngawasi? Jawabannya adalah komisioner. Jadi tugas utama dari komisaris adalah mengawasi direktur. Tugas utama. Tugas kedua atau tugas-tugas yang lain, contohnya nominasi dan remunerasi direktur. Artinya mengangkat, menominasi dan menurunkan direktur. Itu juga kayak seperti kita negara ini diangkat oleh rakyat melalui pemilu. Nah, ini kalau struktur perusahaan juga direktur itu diangkat, diturunkan, dinominasi oleh komisioner, komisaris. Dan komisaris itu hampir sama kayak direktur juga. Ada yang namanya presiden komisaris, ada komisaris independen, ada komisaris nominasi dan remunerasi, ada komisaris apalagi. Itu sisanya tergantung dari kebijakan perusahaan lah. Mereka kadang bisa bikin sendiri, namanya bebas. Ini umumnya, ini umum. Jadi yang penting paham dulu. Nanti mau dikembangin lagi terserah. Intinya tujuannya adalah mengawasi direktur. Nah, shareholder atau pemegang saham bisa jadi menduduki posisi komisaris, bisa jadi enggak. Jadi ini sebenarnya nggak ada yang saklek, nggak ada yang baku, nggak ada yang pasti. Ini bisa rangkap, bisa jadi berdiri sendiri-sendiri, terserah. Itu hak dari perusahaan. Intinya mereka bertiga, mereka tiga kubu jabatan ini, mereka menduduki posisi top level manajemen. Bisa dibilang orang-orang pentingnya perusahaan. Ini penting juga, tapi dimaksudkan ini adalah kunci utama. Nggak ada orang-orang ini, perusahaan nggak jalan. Nah, orang-orang ini yang menduduki posisi atas membutuhkan orang lain untuk menjalankan perusahaannya. Otomatis membutuhkan yang namanya karyawan di level menengah dan bawah lagi. Terjadilah sebuah perseroan terbatas besar karena adanya struktur perusahaan yang dibangun. Nah, terjadilah. Ini semua yang sudah saya jelaskan tadi adalah teori dan prakteknya demikian. Tapi saya belum menjelaskan kan bahwa secara realistisnya jika kalian adalah seorang pengusaha baru dan ingin bangun perusahaan, maka kalian ini cukup mengetahui semua yang sudah saya jelaskan. Ini teorinya saja, pengetahuan dulu. Ini cukup kalian ketahui dulu. Kenapa saya jelasin dulu? Ya supaya paham dulu fungsi dan cara kerja demikian. Bukan berarti kalian langsung ke sini, enggak. Kalian enggak akan, ini nanti juga akan saya jelaskan kenapa kok kalian nggak boleh langsung mikir ini, nggak boleh langsung terjun. Ini adalah sebuah teori yang saya jelaskan untuk diketahui dulu. Ini kalian akan eksekusi nanti beberapa tahun ke depan. Ya kasih angka ya, saya kasih angka ya. Kalau kalian pengusaha baru grass mau belajar bisnis, kalian akan punya ini nanti. Anggaplah 3 tahun ke depan. Karena ini level yang tinggi sekali. Tapi kalau pengetahuan tidak apa-apa, jadi saya bagikan dulu. Yang penting kalian tahu, oh saya sebagai pengusaha itu harus tahu hal-hal apa saja yang penting ya. Nah, sekarang saya langsung to the point terhadap kalian adalah pengusaha baru. Kalian tanya, ini kalau saya membangun usaha, saya harus rekrut karyawan. Karyawan apa yang harus saya rekrut? Nggak mungkin dong rekrut ini ada berapa orang, ini rekrutasi dari 100 orang, nggak mungkin semua direkrut. Harus minimal 1 atau 2, ya kan? Orang yang membantu. Nah, pertanyaan gini, karyawan itu bisa disebut human leverage. Artinya pada saat kita membeli atau membayar jasa seorang karyawan, jasa karyawan ini, kita sebenarnya menukarkan uang kita dengan waktu mereka. We trade our money with their time. Ya, jadi mereka itu jual waktu, kita kasih uang. Jam kerja umum saya artikan jam kerja ya 8 jam dikali seminggu, Senin sampai Jumat, berarti 40 jam ya. Dalam sebulan, saya juga asumsikan simple, dikali 4, artinya kalian membeli 160 jam waktu seseorang. Harga berapa ini? Nah, itu terserah kalian. Sebagian juga, karyawan juga punya yang namanya harga patokan, mungkin cari yang UMR. Oke lah, UMR ya, UMR Jakarta. Berarti kalian itu, UMR anggaplah, kita simplify aja, 5 juta, kalian mendapatkan 160 jam. Artinya begini, ini mindset pengusaha kalian harus paham dulu ya. Pada saat kalian merekrut karyawan, kalian itu mengeluarkan uang sebesar 5 juta untuk waktunya mereka sebesar 160 jam. Pahami itu dulu. Kenapa? Supaya kalian tahu, pada saat saya keluar 5 juta tadi, 160 jam, per jamnya berapa ya tinggal dibagi. Lalu
bagaimana cara saya memanfaatkan waktu kerja mereka dengan baik, kinerja mereka, performa mereka, mereka bisa memberikan saya apa dengan saya membayar 5 juta ini. Kalau misalnya saya bayar 5 juta tapi mereka nggak kerja, mereka nganggur, mereka rokokan, mereka nggak ngapa-ngapain, rugi berarti. Nggak harus hitung. Ini adalah manajemen human capital. Nah, ini pelajarannya panjang kalau yang ini. Ini panjang, tapi yang penting kalian harus paham dulu. Merekrut karyawan artinya membeli waktu mereka dan dibayar dengan uang. Berapa karyawan yang mau kalian rekrut, tinggal dikalikan. Satu karyawan setara dengan 160 jam. Artinya kalau kalian merekrut 5 karyawan, kalian beli 800 jam waktu. Nah, kalau 5 karyawan tadi dikali 5 juta, berarti kalian bayar 25 juta untuk 800 jam waktu. Layak atau enggak? Tergantung perusahaan kalian ini bagaimana. Kalau belum menghasilkan uang sama sekali, nggak punya nama, nggak punya apapun ini, tiba-tiba berani nih gaji 25 juta tiap bulan ya. Saya anggap rata 25 juta tiap bulan. Terus kalian punya 800 jam waktu nih, karyawannya kalian lagi banyak semua. Kalian time leverage dengan human capital. Tapi kalian nggak punya income, nggak punya revenue, ya bangkrut. Bangkrut yang direncanakan, itu namanya dari awal. Karena apa? Langsung rekrut, semua datang, duduk, ngapain? Nggak ngapa-ngapain, mikir bahas ide mungkin, rokokan bareng mungkin, tiktokan mungkin. Nah, siap nggak bayar 25 juta? Kalau mau nggak apa-apa, tapi pengusaha nggak mau kayak gini. Pengusaha itu mau resiko yang bisa dimanajemen, resiko yang masuk akal, resiko bisnis, kerugian, faktor X, black swan, yang masuk akal. Makanya kita belajar di sini. Kenapa kok rekrut karyawan itu harus dikombinasikan dengan struktur dan sistem keuangan perusahaan juga penting. Kalau kalian berani merekrut 5 karyawan, 25 juta kalian siap bayar tiap bulan, lah per tahun berapa? Kan nggak mungkin kalian rekrut karyawan sebulan, bulan depan dipecat karena nggak bisa bayar. Kalian bukan pengusaha yang baik. Pengusaha yang baik yang nggak akan memecat karyawannya karena nggak punya uang. Kalau dipecat karena karyawannya yang bersalah, melakukan tindak pidana, melakukan kesalahan fatal. Nah tapi kalau nggak salah apa-apa, dipecat kenapa? Perusahaan bangkrut lah ya, goblok sebagai pengusaha berarti. Coba kali 25 juta kali 12 bulan, berarti kalian harus siap 300 juta. Artinya, kalau kalian mau merekrut 5 karyawan dengan gaji Jakarta 5 juta tadi, kalian harus siap 300 juta dalam setahun. Dibakar cuma-cuma, karena ini biaya operasional, berarti dibuang nih, 300 juta tak buang, pleng, tak kasih ke karyawanku KB. Semua saya kasih ke karyawan. Berarti sebagai gantinya dapat 800 jam kerja. Manfaatkan 800 jam kerja ini. Bisa nggak? Kalau langsung dari awal pengusaha langsung 5, ya kaget. Yang ada nggak ngejar waktu, lomba lari. Cepet-cepetan, jadi tergesa-gesa. Terus kenapa? Karyawan itu diusahakan perlahan, satu persatu, tumbuh satu gitu loh ya. Bukan tiba-tiba langsung banyak. Tapi uang saya banyak, saya bisa aja rekrut. Ya silakan. Tapi kalau pengetahuan kalian di bidang struktur perusahaan masih lemah, sama aja kalian buang-buang uang. Kalian kan pengusaha. Berarti kalian harus berusaha kan, membuat uang ini bisa bekerja, bukan dibuang. Otomatis kalau kalian bilang, tapi saya dapat investor di invest 10 miliar, jadi kalau bayar segini nggak apa-apa. Ya bukan gitu cara pikirnya. Kalau pikirnya kayak gitu, ngasih makan cuma-cuma, nggak jadi pengusaha, bakal jadi donator kalau gitu kalian ya. Nah, satu dulu, kalau sudah satu lagi. Jadi berproses ya, bertahap ya sebagai pengusaha. Ini saya bikin struktur, jadi yang di atas ini presiden direktur, nanti dulu. Ini kelas jajaran dewan direksi, nanti dulu. Manager, nanti dulu. Supervisor, nanti dulu. Kita langsung cari yang kelas worker. Saya bagi 5 di sini. 5 level. Berdasarkan pengalaman saya menjadi pengusaha. Yang pertama, kalau kalian adalah pengusaha baru, grass, nggak punya riwayat bisnis atau apapun, ilmu ya masih setengah-setengah. Workers, you are manager. Artinya apa? Kalian adalah seorang manajer bagi perusahaan kalian dan carilah kelas karyawan pekerja level paling bawah. Kelas karyawan paling bawah. Apa aja sih jabatan-jabatan mereka umumnya? Staff kan disebut staff, customer service, operational staff, marketing staff, ya kan? Atau lagi apalagi admin. Lalu pokoknya isinya staff ini, staff itu, staff ini. Nah, jadi level staff. Atau mungkin kalau kalian pabrik, ya udah buruh berarti. Jangan cari mandor dulu, buruhnya dulu. Kalau outsource lain lagi. Ini karyawan internal, bangun struktur perusahaan. Staff, kan levelnya staff. Cari dulu staff. Karena tadi saya sudah jelaskan, membayar karyawan artinya membeli waktunya orang. Pertanyaan saya,
Staff seperti apa yang harus kalian ambil dulu? Ada banyak jenis. Saya butuh admin, saya butuh orang akuntan, saya butuh orang hukum, saya butuh ini semua. Kan nggak boleh tadi kalau 5 juta bongko. Belum punya pengalaman bisnis, gak tahu ngelola karyawan, langsung rekrut 5, nanti 10, 15. Bongko, rugi ya. Mending satu dulu. Pelajari dulu. Rekrut karyawan juga gak gampang soalnya. Apa? Jawabannya adalah berdasarkan apa yang menghabiskan waktu kalian paling banyak. Contoh ya, Anda adalah seorang pengusaha di bidang komoditas beras. Saya contohin beras, oke? Pengusaha beras berarti kalian pabrik. Petani udah pesan langsung tonase. Lalu kalian punya pabrik, ngelola di packaging apa gitu. Kalian sebagai pengusaha packaging nggak mau kan? Packaging nggak mau. Berarti orang pertama yang harus kalian rekrut adalah tukang. Tukang apa? Ya buruh, tukang pabrik yang packaging itu semua. Karena apa? Itu nggak habisin waktu kalian. Kalian akan nggak habisin waktu untuk packaging beras satu persatu terus dinaik truk gitu kan? Ya nggak mungkin kan? Itu buang waktu banyak. Lebih baik gaji mereka. Oke, gaji tukang berapa? Biasanya nggak UMR, di bawah UMR. Misal 2 juta, oke ya. Angka sembarang aja nggak apa-apa. Lebih murah kan berarti daripada 5 juta tadi, 2 kali lipat di bawahnya. Ini 2 juta ke 5 juta dikali 2,5, berarti artinya kalian 160 jam untuk 2 juta. Tinggal dibagi per jam berapa? Worth it nggak? Karena cara ngitung karyawan, itu kalian tuh harus tahu 1 jam itu kalian bayar dia berapa sih? Kalau kalian bayar dia lebih besar daripada income kalian, produk yang kalian jual beras nggak laku. Ya, ini rugi. Tapi kalau kalian jualan beras, kalian sudah manajemen nih keuangan, tahu akuntansi, bisa jual 10.000 sak beras sebulan, berarti keuangannya gini. Terus tahu nih, kemampuan untuk rekrut karyawan gampang banget ini, cuma 1 jam dibayar mungkin 20.000 karyawan. Saya rekrut 5 tukang. Kenapa? Rekrut 5 tukang untung saya. Kalau saya cuma rekrut 1, nanti patah tulang dia ngangkat sebanyak itu karena saya bisa jual banyak. Jadi gitu cara kerjanya. 1 karyawan harus sanggup mengcover seolah-olah mengcover dirinya sendiri. Tapi ini adalah sistem perusahaan. Nah, itu kalian sebagai pengusaha. Gimana cara kalian ngelola mereka? Intinya gini ya, ini prinsip saya pribadi. 1 karyawan, kalau gajinya dia UMR atau 5 juta, artinya dia seorang diri harus sanggup menghasilkan 8-10 kali dari gajinya dia. Ini prinsip saya. Artinya gini, kalau saya menggaji seorang karyawan dengan gaji 5 juta, saya mengharapkan dia memberikan reward ke saya itu senilai 40-50 juta rupiah, dia seorang diri. Ya. Artinya gini, karena tadi kan saya sudah bilang, kalau saya ngangkat beras nggak mungkin, makanya saya hire tukang. Tapi kalau beras saya laku banyak 10.000 sak, saya butuh 5 tukang biar kerjanya cepat. Ya kan? Artinya satu tukang tadi itu sanggup berapa sih 1 hari 8 jam kerja itu bisa jual berapa banyak? Saya sebulan revenue 1 miliar. Loh, besar banget ini. Cuma 5 tukang. Nah, ini tukang. Belum bahas admin bla 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 yang di dalam ini. Tukang 5 juta. Berarti kalau gaji 2 juta, satu tukang gaji 2 juta, satu tukang itu bisa menghasilkan sampai 20 juta. Per orang tukang itu sudah gaji 2 juta. Artinya untuk gaji tukang tadi ke cover nggak? Ke cover dong. Kan dia gaji 20 juta. Prinsip 8-10 kali. Anggaplah 10 kali. Ke cover dong berarti. Dia seorang diri loh bisa ngasilin 20 juta hasil dari bagaimana cara saya mengelola. Ya kan? Bukan dia ngasih 20 juta seorang diri. Tapi melalui cara saya, melalui cara kalian sebagai pengusaha ngelola, berhasillah kalian mengelola karyawan, human leverage. Dia pribadi datengin duit 20 juta, terus dibayar 2 juta, sisanya 18 juta, masuk uang kas perusahaan PT, masuk uang kas PT. Ya nanti tinggal revenue diatur tiap bulan, pembukuan tiap tahun, terus bayar pajak, bayar akuntansi, neraca laba rugi, laporan keuangan, sisanya apa? Ya dividen kalian sebagai bos, sebagai pengusaha, dapat uangnya udah. Gitu bisnisnya. Simple? Enggak juga, sulit sebenarnya, ribet, bukan sulit sih ya, ribet. Tapi saya simplify, ilmu ini saya bagikan simplify supaya paham seperti itu cara kerjanya. Nah, artinya carilah karyawan yang paling menyusahkan kalian. Ya, cara pikirnya harus gitu. Aku ini paling susah ini buang waktuku buat apa? Kalau aku di situ terlalu habis waktuku, harusnya bisa tak pakai buat yang lain, aku akan langsung cari karyawan di situ. Otomatis kalian akan pilih apa sih yang paling mengganggu kalian. Biasanya administrasi ini repot, harus ketemu custom, harus apa, bukan ketemu customer ya, harus nerima komplain customer, pesanan, itu chat gitu loh kayak di WA, terus punya toko online misalnya Instagram, semua sosmed.
ini nggak ada waktu ini nggak ada waktu, udah tak gaji aja 5 juta. Tapi pada saat saya mau gaji 5 juta, saya harus tahu bisnis saya harus juga running. Nggak boleh tiba-tiba nggak running terus gaji 5 juta. Kan 5 juta ini prinsip 8 kali 10, anggaplah harus gaji 50 juta. Nah kalau ini saya sebulan aja penghasilannya revenue nggak sampai 20 juta, loh kan mati berarti. Lo kan bisa nggak dia 20 juta? Lah kan nggak cuma gajinya dia. Itu tadi itu beras aja apa nggak keluar modal? Nggak beli ke petani ngirim perjalanan. Lainnya apa bukan biaya operasional lain? Makanya kenapa 8 kali 10 itu perhitungan, karena bukan berarti kalian cuan sisanya, enggak. Kalian nggak cuan sisanya. Kalian tuh tetap itu tadi itu perhitungan, bukan berarti sisanya kalian cuan, enggak. Sisanya itu masih dihitung biaya operasional, inilah biaya kirim lah, biaya produksi lah, biaya itulah, biaya jasa-jasa segala macam banyak, sampai nanti akhirnya neraca keuangan yang menjelaskan segalanya muncullah kalian. Belum kena pajak lagi. Nah itu nggak akan dibahas, itu nanti aja. Itu kena pajak lagi ya, sisanya adalah keuntungan kalian. Menjadi pengusaha itu tantangannya cukup besar. Itulah yang disebut sebagai pengusaha, berarti orang yang berusaha terhadap semua ini. Oke? Cut waktu kalian untuk hal-hal yang gak guna, hire karyawan, orang-orang yang bisa membantu kalian. Siapa itu? Satu dulu, kalau sudah oke, rata ya, beberapa minggu lagi cari lagi, dalam waktu sebulan kalian bisa cari 3 orang, itu sudah cukup bagus. Apalagi talentnya itu orang-orang yang berkelas dan memang benar-benar bisa memberikan manfaat. Human leverage ini paling penting dalam sebuah perusahaan, termasuk juga mereka yang akan menentukan ya perusahaan kalian ini arahnya kemana. Karena kalian nggak bisa kerja sendiri, kalaupun kalian kerjasama, kalian harus kerjasama sama orang-orang pintar. Ya memang itu sedikit tantangan yang sulit ya, faktor X memang kalau berhubungan sama karyawan ini. Terus juga edukasi penting, itu sebabnya edukasi. Supaya apa? Ya karyawan sendiri punya value dalam dirinya, dia bisa bekerja sesuai dengan apa yang dia lamar ke perusahaan kalian gitu kan. Yang pertama, yang kedua artinya sudah selesai loh ya di satu. Kalian sudah menguasai yang satu dulu. Kalian sudah jadi manajer, kalian punya beberapa karyawan. Nah, tadi kan baru satu. Oh iya, cari dulu 1, 2, 3, 4, 5. Terjadilah workernya 5, manajernya kalian 1. Terjadi ini. Baru naik level. Jangan belum naik level. Nggak bisa. Membangun perusahaan ini hitungannya tahunan, bertahun-tahun, bukan berhari-hari. Jadi untuk ini penuh gini bisa lama banget ini. Nggak tahu berapa lama ya, tergantung kalian pokoknya. Sudah terpenuhi baru boleh naik. Yang kedua apa? Tetap kelas worker, tapi kalian adalah jajaran dewan direksi. Bedanya apa? Kelas workernya lebih banyak orangnya. Mungkin orang-orang ini sudah bisa membangun sebuah yang namanya serikat pekerja. Ini bukan serikat pekerja untuk melakukan pengusaha. Serikat pekerja ini sebuah tim yang kolaboratifnya cukup bagus, kooperatif. Orang-orang di dalam ini mungkin kalau ini workernya 5, ini analoginya workernya 10 lah. Kalian sudah menduduki jajaran dewan direksi. Artinya kalian benar-benar ngurusin semua yang di level lebih tinggi lagi. Berarti saya pribadi adalah BOD. Iya. Artinya kalian sebagai pengusaha kalau sudah di level 2, saya adalah presiden direktur, sekaligus direktur operasional, sekaligus direktur keuangan, sekaligus direktur governance, hukum, and compliance, sekaligus direktur ini tuh ya, jabatan kalian banyak. Jadi ingat satu hal penting ya, pengusaha itu bukan orang yang nganggur, duduk ongkang-ongkang terima duit, enggak. Kalian adalah orang paling menderita dalam pekerjaan kalian. Worker inilah yang akan bahagia, karena worker ini kalian akan hanya berikan kerjaan, terus sudah kerja santai. Yang paling stres adalah kalian. Jadi jangan salah mikir ya, bukan berarti kalian menjadi pengusaha, punya karyawan, terus kalian duduk enak gitu ya, tinggal rokokan, habis itu ngeliatin mereka semua kerja. Enggak, perusahaan kalian bangkrut kalau kayak gitu. Terutama kalau kalian adalah startup atau pengusaha baru grass, belum punya perusahaan, lagi tahap membangun, nggak bisa kayak gitu. Ini loh ada 5 levelnya. Kalau kalian sudah di level 5 silakan tadi ya, tapi saya belum jelaskan. Masuk ketiga, kalau sudah yang kedua, berarti kalian sudah masuk di level manager. Sorry, maksudnya kalian bukan nyari lagi yang namanya worker, kalian mencari yang namanya manager, kelas manager. Workernya sudah lengkap tadi, kalian butuh orang-orang yang bisa nge-handle worker tadi. Misal workernya yang ini 10, ini workernya mungkin sudah 20 sampai 50. Oke? Kalian tuh nggak mungkin sebagai direktur nge-handle worker, levelnya ada 3, kejauhan. Otomatis kalian harus cari manajer. Satu manajer menguasai 5 employee, misal seperti itu. Otomatis kalau workernya ada 50, karyawan intinya manajernya ada 10. Atau mungkin bisa dibalik, yang pasti manajer lebih dikit, manajernya mungkin 5, berarti satu manajer bisa nge-handle 10 karyawan di bawahnya lagi. Nah, kalian adalah stakeholder. Stakeholder ini bisa jadi, stakeholder itu orang pemangku kepentingan.
Bisa jadi antara shareholder, BOD atau board of komisioner, komisaris, terserah. Yang jelas karena kalian perusahaan sudah makin besar, mulailah sedikit-sedikit terbentuk yang ini. Kalian sudah di atas ini, nggak mau kalian ke bawah sini udah ribet, kecuali kalian cuma jaga, ngelihat, ngawasi. Tapi kalau yang mau bertanggung jawab sama ini siapa? Kalau ada 50, tiba-tiba ada karyawan yang absen, nggak masuk, nggak kelihatan. Karyawannya sudah mulai banyak, jadi nggak kelihatan. Ada manajer masing-masing yang kelola, manajernya ada apa aja? Manajer operasional, manajer HR atau human capital, manajer public relation, terus manajer kalau pabrik ada manajer produk, manajer produksi, manajer gudang, banyak jenisnya. Nama-nama tersebut itu tergantung dari perusahaan apa yang kalian bangun sebenarnya. Saya nggak bisa ngomong secara saklek lah. Nah, perusahaan apapun itu bisa dibangun disebut perusahaan. Jadi perusahaan itu umumnya ya punya manajer-manajer di kelasnya atau bidangnya masing-masing lah ya. Intinya kalian worker sudah bukan level kalian. Karena apa? Kalian sudah punya yang namanya manajer human capital. Apa orang itu orang HRD lah ya, bahasa umumnya orang HRD. Kalian sudah punya orang HRD, uruslah itu, cari karyawan lah, saya nggak mau tahu. Nah itu perintah itu. Sudah punya manajer, sudah punya worker itu, cari manajernya. Tugas kalian cari manajer yang berkualitas, kalian duduk ini. Sudah selesai, menduduknya level 4. Level 4 disebut sistem. Artinya gini, kalian sudah punya segitiga ini. Kalian duduk sini, tadi kan sudah kan manajer di sini, middle management udah. Kalian itu kan top level management. Kalau kalian tadi board of commissioner sama board of director, otomatis kalian first line juga sudah ada dong. Mau manajer ini kan disebut dua ini ya. Worker sudah pasti sudah lewat. Sistem, terbangunlah sebuah sistem. Jadi kalau kalian bilang sistem otomatisasi membangun sebuah perusahaan, artinya berdasarkan manifestasi gambar ini, kalian itu harusnya sampai di level 4. Dan level 4 ini panjang sekali, nggak langsung. Jadi kalian harus ngerti bangun perusahaan itu butuh bertahun-tahun sampai sistem yang kalian tadi bilang apa, duduk, rokokan, habis itu cuma tinggal ketawa ketiwi, telepon gitu ya. Bos kayaknya gitu ya. Itu bos yang sudah sukses, bos yang sudah terjadi di level 4 dan 5 ini. 5 lah. Nah, kalau kalian masih baru jadi pengusaha, apalagi dapat uang investor, jangan anu ya, kalau membangun bisnis ya, jangan salah paham ya. Ilmu itu dulu, ilmunya paham dulu, baru bangun sebuah perusahaan. PD ini presiden director, bukan percaya diri. Jadi kalian adalah presiden direktur. Kalian yang satu ini presiden direktur inilah. Terus sisanya kalian sudah punya karyawan-karyawan, direktur operasional, direktur ini, direktur itu. Jadi kalian dudukin ini aja. Atau kalian mungkin stakeholder, silakan. Intinya kalian ada di top level manajemen yang di atas banget. Intinya dari situ sistem ini sudah berjalan. Kalau sudah disebut sistem artinya apa? Kalian nggak ada di ruangan, kalian lagi nggak ada di kantor, kalian lagi liburan, perusahaan akan jalan. Nah itulah yang disebut sistem. Siapa yang bangun sistem? Ya kalian, pengusaha, bosnya pokoknya. Yang kelima tetap sistem, tapi kalian adalah shareholder. Ini posisi tertinggi. Bedanya apa sama yang keempat? Kalau yang keempat kalian mungkin masih sebagai presiden direktur yang bekerja, tetap punya sistem, tapi kalian presiden direktur, cuma tinggal merintah ke direktur operasional. Kamu yang urus hari ini gini, saya pergi dulu. Kamu yang urus ini, saya pergi dulu. Jadi sudah tetap punya tanggung jawab, cuma dilempar Mas Ian, gitu kan? Kalau yang ini sama sekali nggak mau nggak mau tahu ini yang nomor 5 ini. Yang nomor 5 ini apa contohnya ya? Konglomerat di Indonesia itu ya, konglomerasi Indonesia itu sudah di level 5 ibaratnya. Perusahaan-perusahaan raksasa itu. Mereka nggak tahu bahkan mereka punya perusahaan. Yang anak perusahaan yang ini perusahaan punya anak lagi, punya anak perusahaan, subsidiarinya banyak. Ini punya siapa? Oh itu ternyata punya saya. Oh saya nggak tahu itu punya saya kalau kamu nggak ngasih tahu. Nah ada kayak gitu kan ciri-cirinya. Mereka nggak tahu itu persen dia. Sudah ada sistem jalan total. Mereka ya nggak kerja. Nah seorang pengusaha mau duduk di level 5 ini. Tapi tidak semua seorang pengusaha mau berjuang dari semua yang sudah saya jelaskan belum tentu mau. Belajarnya belum tentu mau, belum tentu juga tahu, belum tentu juga mau melewati penderitaan membangun sebuah company. Jadi ini adalah semua yang sudah saya jelaskan ke kalian semua merupakan ilmu membangun sebuah perusahaan atau juga ilmu tentang company. Supaya setidaknya kalian bisa memahami bagaimana sih struktur perusahaan bekerja dari sudut pandang pengusaha dan bagaimana mindset kalian harus kalian bentuk kalau kalian mungkin bukan pengusaha, mungkin kalian kelas pekerja atau kalian kelas profesional tapi ingin mau jadi pengusaha. Nah, kalian harus paham ilmu ini dulu ya. Itu aja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.